memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dari awal pujian ini, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Mari sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat lagu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Doa pembukaan dengan hormat Ibu Tarmi membawa kita dalam pembukaan, saya persilakan. Amin. Haleluya. Shalom. Kita itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Kita akan sambung dengan lagu pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah Allah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah aku berhadapan, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya persilakan untuk selanjutnya. Mari kita seperti pujian tadi mengatakan, biarlah kami senantiasa menikmati hadirat-Mu Tuhan, yang terus kami nikmati sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami juga Kau beri kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini, kami masih sehat, kami masih bisa bernafas dengan baik. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu hari ini, juga biarlah berkenan kepadamu. Saat ini Bapa, kami
ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau beri hikmat dari Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadikan hidup kami lebih mengenal pengenalan akan Kristus. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran firman Tuhan di sore hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa sehatnya. Sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya tahu dan saya pahami. Hari ini, sore ini saya kasih judul alasan mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan atau masalah dalam hidup kita. Kalau kita sadar, ternyata setiap pencobaan, setiap masalah itu Tuhan mempunyai alasan, Tuhan mempunyai tujuan atas permasalahan itu. Setiap kali kita mendengar tentang seseorang atau kadang kita mengalami masalah itu sendiri, pasti teman dekat kita atau orang tua kita atau orang yang baik sama kita selalu memberi kata-kata penghiburan. Contoh kalau saya berkeluh kesah atau mencurhatkan masalah ke ibu saya atau ke kakak saya, pasti perkataannya itu menghibur. Sing sabar yo nduk. Sing sabar yo nduk, sing kuat yo nduk. Ayo kamu kuat, ayo kamu bisa. Pasti hanya kata-kata itu yang kata-kata penghiburan yang bisa kita dengar atau bisa kita berikan ke tetangga, ke teman atau saudara yang mengalami masalah atau pencobaan. Karena kita nggak tahu bagaimana cara memberi penghiburan, cara mengerti masalah itu sendiri, itu kita nggak tahu. Cara menguatkan seseorang yang mengalami musibah atau pencobaan itu. Tetapi di Alkitab mengatakan bahwa setiap kita itu harus melewati yang namanya ujian. Kita pasti selama hidup, mungkin isih hidup, mesti bakal ono masalah, mesti bakal ono pencobaan. Setiap orang masalahnya beda-beda. Masalah saya dan masalah Bu Tarmi beda. Bu Tarmi anaknya banyak wong sak desa Kedawung. Begitu juga dengan saya nggak punya anak buah banyak, nggak punya komunitas banyak. Kapasitasnya itu beda-beda, kayak Bu Eli juga, Bu Pur juga. Demikian dengan setiap kita yang masih hidup, pasti Tuhan itu kasih porsi masalahnya itu beda-beda dan jalan keluarnya pun beda-beda. Yang membedakan tiap-tiap orang cara menyikapi masalah itu, cara menyelesaikan masalah itu pribadinya itu. Misalnya, nek saya itu orangnya tambeng, Bapak Ibu. Nek punya masalah, ora tak pikir banget. Beda lagi anak saya. Nek ada masalah, itu
makan terus. Makan nyemil. Dan lebih parahnya ada lagi orang yang gak mengenal akan Tuhan. Cara menyikapi masalah, menyikapi pencobaan itu apa? Mesti stres. Mesti uring-uringan. Wis apa sing ning ngarepe wis gamuk. Ada juga Bapak Ibu. Setiap orang punya masalah yang membedakan pribadinya masing-masing itu cara menyikapi masalah itu. Cara merespon masalah itu untuk kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya tahu, terang di Alkitab juga ada. Pencobaan itu diberikan untuk kita, Tuhan tahu kita itu bisa melewatinya. Kita itu Tuhan udah lihat dari atas, nek iki mamine Lourdes tak kei masalah iki mesti wong iso, mesti dek iso. Nah, yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu di balik setiap masalah, di balik setiap pencobaan yang Tuhan kasih, itu pasti mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan pasti ada penyertaan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sering bertanya-tanya, sering merasa juga saking beratnya masalah itu, saking bertumpuk-tumpuk ya, masalah keluarga. Wah, enek sing kayak tadi yang ngontrak urung bayar kontrakan, enek sing de cicilan neng bank masih udah jatuh tempo. Saking beratnya masalah, kadang-kadang kita padahal udah tahu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pasti ada jalan keluar, tapi manusiawi banget lah kita kadang-kadang ya khawatir, kadang-kadang pusing juga, malah kita mau meninggalkan masalah itu, kita mau lari dari masalah, padahal masalah itu harus dihadapi, bukan ditinggalkan. Nek ditinggalkan, kira-kira mau selesai nggak Bapak Ibu? Nggak kan? Pasti malah jadi numpuk. Kalau bom waktu sudah meledak, nanti akan meledak. Dan yang pasti akan meninggalkan akan kepahitan buat kita. Kita tahu bahwa kalau kita mempunyai akar kepahitan, kita mempunyai akar rasa yang kita membuat kita itu akar kepahitan itu menjadi penghalang berkat yang Tuhan curahkan untuk kita. Tadinya Tuhan mau memberkati kita, tapi kita mempunyai akar kepahitan. Tuhan pending dulu, Tuhan stop dulu. Karena apa? Kita belum beres. Masalah dengan orang lain belum beres. Apalagi masalah dengan Tuhan. Jangan main-main ya Bapak Ibu. Setiap masalah harus kita selesaikan. Entah itu kita di pihak benar, kita di pihak yang salah, ataupun 50-50. Pokoknya setiap ada masalah harus kita selesaikan, harus kita hadapi. Dan yang pasti penyertaan Tuhan itu selalu ada. Di sini saya catat mengapa Tuhan mengizinkan masalah atau pencobaan dalam hidup kita. Setiap masalah ada, setiap pencobaan ada. Kadang kita mikir, apa Tuhan ki ora sayang ya? Apa Tuhan ki nesu ya sama kita? Apa Tuhan ki gak peduli ya sama saya? Waktu itu Bapak Ibu kesaksian sedikit, waktu Gaby itu sakit sampai berbulan-bulan itu dia tuh juga sampai ingin kita bertumbuh melalui masalah yang kita hadapi. Ternyata enggak cuma sekedar Tuhan itu ngasih masalah ya Bapak Ibu. Ternyata di balik kita punya masalah itu, Tuhan itu pengen
iman kita bertumbuh. Yaitu tadi, mau menyerah dengan stres, dengan emosi, dengan yang menggebu-gebu, dengan khawatir, atau kita menghadapi masalah dengan lapang dada. Ayo tak hadapi, ayo semuanya diatasi, pasti ada solusinya. Mengapa Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Ini saya catat. Yang pertama, agar iman kita disempurnakan melalui masalah kita. Iman kita akan disempurnakan melalui masalah kita. Contoh, Bapak Ibu tahu pisau, nek arep ngiris daging kayak bubur rewang, mesti lak sing golek sing landhep to, Bu. Nek pisau, nek mau tajem ki yo diasah dulu. Nek diasah ki kan yo sakit ya. Sing di gepeng-gepeng di namanya diasah mesti ya sakit ya. Jadi contohnya kalau pisau mau sempurna buat motong bagus, kayak Bu Eli juga mau motong kue juga mesti tajam nggih Bu Eli, tajam dan bersih. Nek nggak tajam mesti yo brindil tepungnya, iya kan. Jadi seperti kayak pisau juga harus diasah dulu biar tajam. Ada juga kayak mobil, seorang pembalap atau motor sing kulinone ngetrail balap motor. Mesti kalau belum dipakai motornya atau mobilnya itu mesti dicek dulu, remnya pakem enggak, gasnya iki engko nyantol apa ora. Terus bannya itu anginnya seimbang apa enggak. Semuanya harus dicek. Nanti bannya bagus enggak, sampai olinya, sampai semuanya dicek dulu biar sempurna. Nanti nek dipakai balapan biar dapat juara. Coba kita lihat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sampun. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap dan biarlah Tuhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Di sini Yakobus mengajarkan kita sebuah respon yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita tahu. Selama ini ketika kita mengalami pencobaan, biasanya kita menghadapi dengan rasa khawatir, rasa marah, rasa kecewa, putus asa, gelo, kadang malah dendam. Tapi di kitab Yakobus tadi mengingatkan pada kita untuk menganggapnya suatu kebahagiaan. Nek dipikir ya Bapak Ibu, mosok duwe masalah kok bahagia. Duwe pencobaan, duwe masalah kok bahagia. Kalau dipikir secara logika nggak mungkin kan ya, mosok duwe masalah kok bahagia. Tapi di sini di kitab Yakobus tadi mengingatkan pada kita untuk menganggapnya suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena jika kita terus bertahan, terus berjuang menghadapi pencobaan itu, kita akan memperoleh ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah. Ketekunan menghasilkan buah. Dan buah itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan mau setiap kesulitan dan pencobaan yang kita alami menyempurnakan iman kita. Nah, tadi
Di awal juga saya udah bilang, masalah itu buat iman kita jadi kuat, buat iman kita jadi tambah-tambah pengen pengen bergantung sama Tuhan, pengen mengandalkan Tuhan. Kita harus menghadapinya dengan apa? Dengan iman. Karena kita tahu pasti kita akan disertai Tuhan, kita akan ditopang Tuhan. Dan dengan ada masalah itu juga iman kita akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita jadi bisa, misalnya ada masalah ini, ada masalah yang kemarin datang lagi, iman kita jadi kuat. Wah, kemarin aku iso kok ya, mesti saat ini ada masalah itu aku bisa lagi. Karena apa? Iman kita udah tahu, iman kita udah kuat. Karena kita yakin dan kita sudah melaluinya. Pasti masalah biarpun seberat apapun, biarpun segede apapun, nggak mungkin kok nggak ada jalan penyelesaiannya. Pasti ada, meskipun kadang ya lama Bapak Ibu. Setiap masalah pribadi lepas pribadi itu waktu yang Tuhan kasih solusi itu beda-beda. Ada yang lama, ada yang enggak. Kayak doa kita dijawab sama Tuhan juga. Nek waktunya Tuhan belum ya belum. Sama kayak masalah. Nek masih ada yo Tuhan izinkan ada, mesti yo isih ono terus, ijin berulang terus. Intinya kita yakin dan percaya setiap masalah yang ada pasti Tuhan menyediakan solusi, Tuhan menyediakan jawaban yang tepat dan pasti. Yang kedua, mengapa masalah Tuhan izinkan di hidup kita? Mahkota kehidupan diberikan bagi mereka yang bertahan dan lulus dalam menghadapi pencobaan. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 yang tadi Bapak Ibu. Kita baca bersama lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi kita. Nah, benar kan tadi, nek kita tahan uji, nek kita kuat, kita tetap berjuang, kita tetap terus mengandalkan iman kita, pasti masalah itu akan dijawab Tuhan dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, entah itu keuangan, entah itu keluarga, entah itu hubungan keluarga, hubungan dengan saudara, itu enggak harmonis, entah itu dengan anak, entah itu dengan rekan kerja, jangan sampai kehilangan harapan. Jangan sampai kehilangan impian, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kita harus bertekun dan terus berjuang karena pasti Tuhan yang akan membebaskan dari masalah itu. Banyak tokoh dalam Alkitab Bapak Ibu yang mereka bertahan dalam pencobaan. Ada ketika Sadrak, Mesak, Abednego bertahan dalam dapur perapian. Nek dipikir wong dapur perapian endah kaya ngopo ya. Panase, tapi mereka bertahan dan akhirnya menjadi orang yang penting dalam kerajaan. Ketika Daniel bertahan dalam gua singa, nek ora percaya Tuhan menyertai, mestilah ya wis diterkam toh. Mestilah ya udah dimakan singa. Nah, kita kalau ke Taman Safari Bapak Ibu, kalau di Bogor, itu kalau kita ke Taman Safari itu nggak boleh keluar kita.
kaca aja nggak boleh dibuka. Karena apa? Nanti kalau hewan-hewan itu ngamuk, hewan-hewan itu menyakiti pengunjung, itu larangan keras. Kalau udah wajib kalau ke taman safari itu kacanya mobil nggak boleh dibuka, apalagi tur nggak boleh. Jadi ada zona memang khusus harus di dalam mobil. Apalagi Daniel ya, di gua singa yang benar-benar berhadapan dengan singa. Tapi Daniel tetap bertahan dan akhirnya dia juga jadi orang penting juga kan. Ada lagi ketika Yusuf di saudara-saudaranya itu jahat banget. Sampai yang dia dibuang ke sumur, dia dijual. Apa Yusuf membalas, apa Yusuf pengen melarikan diri? Enggak kan. Dia tetap bertahan, dia tetap tetap dijalani. Terus sampai dia kita apalagi sampai di kayak gitu ya. Ya kadang kita cuman kesenggol dikit aja kita loro hati ya. Apalagi sampai Yusuf sama saudara-saudaranya disakiti kayak gitu. Tapi yang Yusuf lakukan apa? Dia bertahan. Dia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Dan akhirnya apa? Yusuf juga diangkat Tuhan menjadi orang yang penting. Ingat, pencobaan yang kita alami hari ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Bahkan sukacitanya melebihi pencobaan itu sendiri. Kita melihat pencobaan adalah kesempatan untuk kita naik kelas. Pencobaan adalah kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Kita buka satu lagi, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama lagi. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ini jelas banget ya Bapak Ibu. Setiap pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dari awal tadi saya udah bilang, Tuhan kita ngerti, Tuhan itu udah tahu seberapa kuat kita setiap ada masalah. Jadi masalah kita saat ini apa? Bagi kita berat, Tuhan tuh udah tahu. Mesti kita bisa melewatinya. Sebagai kesaksian saya juga Bapak Ibu, waktu karena kita mengandalkan Tuhan, pokoknya bergantung penuh, pokoknya nggak usah khawatir masalah segede apapun gitu. Dijegal sana, dijegal sini, ditutup dari sini, ditutup dari sini. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menggantungkan semuanya sama Tuhan, pasti gampang Tuhan itu buka gampang. Nah itu intinya kita harus bisa meresponi masalah, meresponi pencobaan itu dengan percaya Tuhan sing kei, Tuhan ya sing ngeki jalan keluar, Tuhan sing menyelesaikan. Dan kita juga udah tahu karya Tuhan di kayu salib udah menebus kita sakit, merasa khawatir disembuhkan, apalagi ekonomi, apalagi keuangan. Dan di Alkitab juga pokoknya semuanya udah ditanggung sama Tuhan. Sekali lagi saya mengharapkan, saya berdoa juga biarlah kita semua dapat meresponi setiap masalah yang ada dan kita semakin menggantungkan
hidup kita dengan Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sedikit yang saya sampaikan sore hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk setiap waktu yang sudah kami lewati, untuk setiap detik, menit, jam yang sudah kami lalui sampai sore hari ini semuanya karena kemurahan-Mu kalau kami masih ada. Terima kasih juga untuk setiap masalah, untuk setiap pencobaan yang sudah kami terima sampai hari ini. Kami yakin dan percaya setiap masalah yang kami terima itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan mulai hari ini, mulai saat ini Tuhan, kami akan menggantungkan dan berpegang terus bahwa Engkau yang memberikan masalah, Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar setiap masalah kami. Kami akan menjadi umat pemenangnya Tuhan, karena Engkau sendiri yang mempersenjatai kami dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, sehingga apapun masalah kami akan dapat menyelesaikannya, karena Engkau sendiri yang selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sore hari ini, biarlah kami terus dapat meresponi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau terus mampukan kami, Kau terus kuatkan kami, iman kami terus bertumbuh, dan mengenalkan Kristus, dan hidup kami Kau pakai lebih dahsyat lagi, nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita katakan kalau kita